Selamat pagi anak-anak kami, kembali lagi kita ke dalam pembelajaran Selamatkan Makhluk Hidup dalam subtema 3, yaitu Ayo Selamatkan Hewan dan Tumbuhan pada pembelajaran kedua. Pada saat ini kita kembali lagi dalam pembelajaran daring dan semoga anak kami dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat dan semoga bermanfaat pembelajaran kita hari ini. Pagi anak-anak didik kami semuanya, khususnya anak kelas 6. Kembali lagi kita hari ini masuk dalam pembelajaran tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, dalam subtema Ayo Selamatkan Hewan dan Tumbuhan pada pembelajaran yang kedua. Fokus pembelajaran kita pada hari ini adalah matematika, PPKN, SBDP. Tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran 2 ini adalah setelah membaca soal, anak didik kami diharapkan mampu menyebutkan bentuk operasi hitung campuran distributif dengan benar. Yang kedua, setelah menentukan bentuk operasi hitung campuran, anak didik kami mampu menyelesaikan soal dengan benar. Yang ketiga, setelah membaca cerita, anak didik kami mampu menemukan contoh pelaksanaan sila-sila Pancasila terkait menyayangi hewan dengan benar. Yang keempat, anak didik kami mampu menuliskan pendapat terkait penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kelima, setelah mengamati berbagai contoh patung Nusantara, anak didik kami merencanakan pewarnaan dan desain motif patung. Yang keenam, dengan menggunakan bahan pewarna yang ada, anak didik kami mampu mewarnai dan membuat patung. Kita halaman 127, pembelajaran 2. Kamu sudah belajar tentang hewan selama 1 minggu. Banyak hal yang kamu pelajari. Kamu sudah tahu bagaimana hewan berkembang biak dan jenis hewan yang hidup di negara-negara ASEAN. Menarik, bukan? Hewan-hewan yang hidup di negara ASEAN, contohnya gajah putih ada di negara mana? Ayo. Bagaimana cara berkembang biak hewan? Kita sudah pelajari ada 3 cara, yaitu apa? Ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Perhatikan gambar yang ada di buku-buku. Seorang anak yang sedang memberikan makan ikan, dan di sana kamu lihat ada beberapa hewan yang ada di sana dan juga tumbuhannya. Itu nanti kamu perhatikan lagi. Sekarang kita masuk pada fokus pembelajaran PPKN. Ayo berdiskusi. Cermati beberapa sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila berikut. Buatlah hubungan dengan menggunakan tanda panah yang menghubungkan antara sikap dengan sila Pancasila yang sesuai. Kita masuk ke dalam halaman 128. Ibu tidak perlu lagi menjelaskan lambang-lambang daripada sila pertama sampai dengan sila kelima. Kamu sudah pasti mengetahuinya. Kamu lihat di situ, membantu teman saat jatuh dari sepeda sesuai dengan sila keberapa, menghargai karya orang lain sesuai dengan sila keberapa, tidak memaksakan kehendak saat berdiskusi, menghormati teman saat beribadah, bangga saat mengenakan batik. Nanti tolong kalian kerjakannya. Sampaikan kepada temanmu tentang sikapmu yang sudah menunjukkan kelima sila dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itu kalian bisa menyampaikannya atau menceritakannya lewat WA group yang sudah kita bentuk atau WA group kalian masing-masing. Kita memiliki kewajiban untuk melindungi dan menyayangi hewan. Ya, kita harus melindungi dan menyayangi hewan, ya. Pernahkah kamu mengobati hewan yang luka?
Kalau sudah pernah, jangan lagi bosan-bosan untuk mengobati hewan yang terluka. Bacalah cerita berikut dengan seksama. Lina memiliki seekor kucing. Ia sangat menyayanginya. Kucing Lina senang bermain. Terkadang Lina mengajaknya bermain di taman atau di halaman rumah. Kalau Lina sedang bersekolah atau sedang bepergian, kucing Lina bermain sendiri, memanjat atap rumah, berguling atau bermain dengan bola adalah hal yang disukainya. Pagi ini Lina sangat sedih. Kucingnya terjatuh dari atap rumah. Saat Lina mendekati kucingnya, Lina melihat kaki kiri kucing terluka. Lina panik. Tetangga Lina adalah seorang dokter hewan. Lina membawa kucingnya ke sana. Dokter hewan sangat teliti mengobati kucing Lina. Ia memasang perban untuk menutupi luka kucing. Setelah diobati, Lina membawa kucingnya pulang. Ia senang karena kucingnya sudah bisa berjalan kembali. Tulislah pendapatmu tentang sikap Lina terkait penerapan sila Pancasila. Jelaskan. Apa yang akan kamu lakukan apabila menjadi Lina terkait penerapan sila Pancasila? Maksudnya, apa yang akan kamu lakukan seandainya kamu adalah Lina terkait penerapan sila Pancasila? Coba diskusikan dengan orang tuamu. Sekarang kita masuk dalam fokus SBDP, pembelajaran SBDP. Sebelumnya kamu telah membuat patung Nusantara dari plastisin buatanmu. Sekarang kamu akan memberi motif dan warna pada patung tersebut agar terlihat menarik. Siapkan peralatan dan bahan yang akan kamu perlukan. Berikut ini. Bahannya cat akrilik atau cat minyak. Berbagai warna sesuai selera. Yang kedua, koran bekas atau alas. Koran bekas untuk alas bekerja. Yang ketiga, air untuk campuran. Keempat, patung Nusantara yang telah kering. Peralatan, kuas besar, tergantung kebutuhanmu. Palet atau wadah lain untuk mencampur cat. Langkah pewarnaan, campurkan warna cat yang kamu pilih dengan air secukupnya. Aduk dalam palet atau wadah lain. Pastikan patung Nusantara sudah kering sempurna. Warnai patungmu sesuai seleramu. Dan ibu minta sama kalian, tolong waktu kalian membuat patung ini, kalian bisa membuat videonya dan dikirimkan sama ibu. Kita masuk lagi di sini, kalian perhatikan gambar yang ada di bukumu halaman 130. Gambar cangkang telur. Cangkang telur tidak hanya untuk menjadi sampah saja, tetapi bisa dibuat menjadi hiasan. Perhatikan di bukumu, ayo berlatih. Limbah yang disebabkan oleh kulit atau cangkang telur ayam semakin hari semakin banyak. Apabila dibiarkan terus-menerus akan mempengaruhi lingkungan. Untunglah ada pengusaha pengguna cangkang telur. Para pengusaha memanfaatkan kulit telur untuk menghasilkan produk kerajinan. Ini dia bisa dibuat menjadi produk kerajinan dia. Perhatikan baik-baik. Sudah? Kita masuk lagi ke pembelajaran berikutnya, halaman 131. Di sini kita masuk dalam fokus pembelajaran matematika. Dayu dan Siti membeli 3 kotak kerajinan dari cangkang telur ayam. Setiap kotak berisi 9 kerajinan berwarna merah dan 9 berwarna hijau. Berapa jumlah kerajinan telur
yang dibawa pulang oleh Dayu dan Siti? Tulislah operasi hitung dari soal di atas. Temukan jawabannya. Jelaskan hasil jawabanmu dalam kalimat. Lihat lagi soal berikutnya. Sebagai pengusaha kerajinan cangkang telur, Pak Seno rajin membeli cangkang dari penduduk. Hari ini, ia membeli 2 karung cangkang telur. Hari ini ia membeli 2 karung besar cangkang telur seharga Rp250.000 dan 1 karung sedang seharga Rp150.000. Berapa uang kembali yang diterima apabila ia membayar dengan uang sebesar Rp700.000? Tulislah operasi hitung dari soal di atas. Temukan jawabannya. Jelaskan hasil jawabanmu dalam kalimat. Salam sehat dari Ibu untuk anak-anak kami semua.